Rata-rata, selama satu kehidupan, seorang manusia mengonsumsi hampir 2 ton kertas. Kita mengambilnya, menggunakan, dan membuangnya dalam kurang dari 3 detik. Namun di balik 3 detik kenyamanan itu, terdapat biaya yang sangat besar. Puluhan miliar ton kayu dikorbankan dan diproses melalui perjalanan transformasi yang brutal untuk menghasilkan kertas tersebut. Dalam video ini, kita akan melihat ke balik layar fasilitas modern. Kita menyusuri pabrik-pabrik manufaktur modern untuk mengungkap seluruh proses industri di balik bagaimana selembar kertas tisu dibuat. Proses pembuatan tisu dimulai di hutan tanaman industri, di mana spesies pohon yang tumbuh cepat seperti akasia dan eukaliptus dibudidayakan dan dipanen dalam siklus 7 hingga 15 tahun. Untuk memastikan pasokan bahan baku yang stabil. Rata-rata, untuk memproduksi 1 ton kertas, diperlukan sekitar 15 pohon. Ketika pohon mencapai usia panen, setiap pohon dipilih berdasarkan diameter batang, tinggi, dan kondisi tumbuhnya. Kepala pemotong menjepit batang, dan bilah gergaji sepanjang hampir 1 meter memotong kayu dalam beberapa detik. Mesin yang sama, kemudian mengupas cabang dan memotong batang menjadi bagian-bagian log yang seragam. Seluruh proses memakan waktu hanya sekitar 40 detik untuk mengubah 1 batang pohon dewasa menjadi bagian-bagian kayu. Ratusan truk mengantre setiap hari untuk mengangkut log ini ke pabrik, menandai dimulainya rantai produksi yang beroperasi hampir tanpa henti, siang dan malam. Setelah tiba, log dimasukkan langsung ke mesin debarking atau pengupas kulit, di mana seluruh kulit luar dihilangkan. Di dalam drum besar, log terus-menerus bertabrakan satu sama lain dan dengan dinding drum, sehingga kulitnya terlepas dan terpisah. Proses ini biasanya berlangsung sekitar 20 menit. Kulit yang dilepas, kemudian dikumpulkan dan digunakan kembali sebagai bahan bakar biomasa untuk menghasilkan uap yang menggerakkan sebagian lini produksi itu sendiri. Log yang sudah bersih keluar dari mesin debarking dan jatuh ke konveyor yang mengarah ke sistem pemotongan. Kayu keras dipotong dan dihancurkan oleh bilah berputar berdaya tinggi, mengubah balok-balok menjadi serpihan kayu seragam yang memenuhi spesifikasi ketat untuk produksi pulp. Serpihan kayu kemudian dimasukkan ke dalam bejana memasak besar yang disebut digestor, yaitu tabung baja kedap yang mampu menahan panas dan tekanan tinggi. Di dalamnya, serpihan kayu direndam dalam larutan kimia dan dipanaskan pada suhu sekitar 160 derajat Celcius selama beberapa jam. Dalam kondisi ini, ikatan internal yang menyatukan struktur kayu mulai pecah. Lignin, yaitu zat yang berfungsi sebagai lem alami pengikat serat, larut sehingga serat selulosa dapat terpisah. Hasilnya adalah slurry fibrosa kental yang disebut brown pulp, yang menandai titik lahirnya kertas pada tingkat molekuler. Brown pulp kemudian dicuci berulang kali untuk menghilangkan sisa bahan kimia dan kotoran lainnya. Sistem pencucian modern bekerja dalam siklus tertutup, di mana air yang diekstraksi dipulihkan, diolah, dan digunakan kembali untuk mengurangi konsumsi air sekaligus meningkatkan efisiensi lingkungan. Setelah cukup bersih, pulp masuk ke tahap pemutihan atau bleaching.
Alih-alih menggunakan klorin, banyak fasilitas kini mengandalkan oksigen atau hidrogen peroksida untuk memecah sisa lignin tanpa melemahkan struktur serat. Pulp berubah dari massa berwarna coklat menjadi suspensi serat putih yang lembut dan seragam, yang menentukan tingkat kecerahan, kelembutan, serta keamanan tisu sebelum dibentuk menjadi produk jadi. Pulp putih yang telah bersih kemudian dicampur di dalam tangki besar dengan pulp kayu lunak dan kayu keras sesuai proporsi yang diinginkan untuk menentukan karakteristik akhir produk, seperti kelembutan, daya serap, dan ketahanan. Kayu lunak memberikan kelembutan dan volume, sedangkan kayu keras memberikan kekuatan terhadap sobekan. Air ditambahkan dalam jumlah besar hingga suspensi serat menjadi sangat encer. Bahan tambahan fungsional juga ditambahkan secara otomatis untuk mengontrol sifat seperti kelembutan, kekuatan, ketebalan, dan warna. Suspensi ini kemudian dipompa ke mesin kertas, tempat pembentukan lembaran dimulai. Dari headbox, campuran pulp dan air disemprotkan melalui celah horizontal sempit ke atas kain logam yang bergerak sangat cepat. Pada tahap ini, campuran hanya mengandung sekitar 4% serat dan 96% air. Begitu suspensi mendarat di kain mesh, gravitasi menarik air melalui bukaan mesh dan serat mulai saling mengunci, membentuk struktur awal lembaran. Dalam beberapa detik, kadar air turun drastis hingga sekitar 60%, dan lembaran menjadi cukup kuat untuk diproses lebih lanjut. Lembaran basah kemudian dipindahkan ke belt valve dan melewati roll-roll press besar yang menekan lebih banyak air keluar. Kelembapan turun lagi hingga sekitar 20%, titik di mana lembaran menjadi cukup stabil secara struktural. Selanjutnya, web kertas masuk ke Yankee dryer, di mana panas uap mengeringkannya. Kelembapan turun dari sekitar 95% menjadi sekitar 5%, menghasilkan lembaran tisu yang tipis dan siap digunakan. Lembaran kering kemudian digulung menjadi reel jumbo dengan sistem kontrol tegangan otomatis agar tidak terjadi regangan atau kerutan. Satu reel jumbo dapat berisi puluhan hingga ratusan kilometer kertas dan memiliki berat lebih dari 9 ton. Setiap reel diuji di laboratorium untuk memastikan konsistensi ketebalan, kekuatan tarik, kecerahan, struktur serat, dan tingkat biodegradabilitas sesuai standar internasional. Jika lolos pengujian, reel tersebut dilanjutkan ke lini finishing. Reel dibuka secara bersamaan melalui ply bonding station, di mana beberapa lapisan digabungkan menjadi 1 hingga 3 lapis sesuai desain produk. Tahap ini menentukan ketebalan dan daya tahan napkin atau tisu. Tergantung permintaan, kertas dapat melalui unit embossing, di mana pola-pola ditekan ke permukaan untuk meningkatkan kelembutan, volume, dan daya serap.
Web berkelanjutan kemudian dipotong setiap 21 hingga 22 cm oleh pisau longitudinal otomatis. Lalu dilipat oleh mekanisme presisi dengan kecepatan hingga sekitar 16 lipatan per detik. Lembar-lembar ini dibuat dengan struktur yang terkoordinasi, sehingga saat satu lembar ditarik keluar, lembar berikutnya akan muncul secara otomatis. Inilah yang menciptakan efek pop-up pada dispenser. Tumpukan besar kemudian dipisahkan menjadi tumpukan-tumpukan kecil sesuai jumlah lembar yang ditentukan, dipotong ke ukuran akhir, dan masuk ke lini pengemasan otomatis. Robot membungkus setiap bundel dengan film pelindung dan menyegelnya agar terlindung dari debu dan kelembapan. Bundel yang telah dikemas kemudian dimasukkan ke dalam karton, disusun di atas palet, dibungkus untuk menjaga stabilitas, dan disiapkan untuk distribusi global. Perjalanan satu napkin kertas tisu dari hutan industri hingga rak toko menunjukkan betapa rumit dan canggihnya sistem manufaktur modern ini. Setiap tahun, dunia menghabiskan lebih dari 900 triliun untuk industri parfum. Tempat tetesan kecil wangian tak terlihat memegang pengaruh global. Dahulu merupakan luks mewah yang sakral dan hanya dimiliki kaum bangsawan. Kini parfum telah menjadi aksesori zaman modern. Simbol gaya dan identitas yang menggerakkan sebuah kerajaan bernilai miliaran dolar yang terus berkembang. Namun, pernahkah Anda bertanya-tanya bagaimana botol parfum yang Anda lihat setiap hari sebenarnya dibuat? Saat ini, parfum bukan lagi kemewahan sakral yang diperuntukkan bagi elit bangsawan. Parfum telah menjadi bagian penting kehidupan modern. Aksesori tak terlihat bagi banyak orang untuk mengekspresikan gaya dan kepribadian mereka. Untuk menciptakan keajaiban ini, setiap botol parfum lahir dari puluhan, bahkan ratusan bahan, dan esensi bunga menjadi inti dari aromanya.
Dari lavender dan mawar hingga melati dan musk, setiap elemen dipadukan secara ahli oleh para perfumer, menciptakan seni aroma yang tak lekang oleh waktu. Di seluruh wilayah penghasil wewangian dunia, dari ladang lavender Provence hingga lembah mawar Bulgaria dan kebun melati di India dan Mesir, musim panen menjadi babak paling lembut dalam pembuatan parfum. Setiap bunga dipetik pada momen emasnya, ketika konsentrasi minyak esensial mencapai puncaknya dan aromanya paling kuat. Setelah dipanen, bunga segera disimpan di tempat teduh, menggunakan kain berpori atau wadah berventilasi agar tidak panas. Dalam waktu 24 jam, semua bunga harus sampai di pabrik distilasi. Perlombaan melawan waktu karena kecepatan adalah kunci menjaga kemurnian aroma. Saat truk berisi bunga-bunga segar tiba di pabrik, jalanan transformasi dimulai. Bunga dibongkar dengan hati-hati, kemudian diratakan di lantai gudang bersih agar mendingin, berventilasi dan melepaskan kelembapan berlebih untuk mencegah fermentasi. Selanjutnya, bunga dipindahkan ke ban berjalan untuk disortir. Teknisi terampil memeriksa setiap satu persatu, membuang kelopak layu, daun, dan kotoran. Hanya bunga paling segar yang dipilih untuk proses ekstraksi. Di ruang distilasi, lavender kering dimasukkan ke dalam ruang baja tahan karat berlapis-lapis. Setelah disegel, uap bertekanan tinggi mengalir dari bawah. Panas memecahkan kelenjar minyak mikroskopis pada setiap kelopak, melepaskan esensinya ke dalam uap. Campuran uap dan minyak ini mengalir ke kondensor, di mana uap mendingin menjadi cairan. Cairan kemudian masuk ke pemisah Florentin, yang memisahkan minyak esensial lebih ringan dan mengapung dari air bunga. Minyak murni disaring dan disimpan dalam botol kaca gelap pada suhu stabil, 15 hingga 20 derajat Celcius. Sementara itu, air bunga yang tersisa digunakan untuk kosmetik dan produk aromaterapi. Namun bunga-bunga rapuh seperti melati dan mawar membutuhkan metode lebih lembut. Ribuan kelopak dimasukkan ke dalam wadah baja besar dan direndam dalam pelarut, seperti heksana yang melarutkan molekul aroma. Hasil awalnya disebut konkret, zat lilin pekat berisi aroma lengkap bunga. Konkret kemudian dicampur dengan etanol untuk memisahkan minyak aromanya. Setelah filtrasi, diperolehlah absolut, bentuk ekstrak aroma paling murni dan paling mahal. Untuk menghasilkan 1 kilogram absolut, dibutuhkan jutaan bunga. Minyak esensial kemudian memasuki tahap pematangan, disimpan dalam ruang gelap pada suhu 15 hingga 20 derajat Celcius selama beberapa minggu hingga beberapa bulan. Aroma yang kasar melunak dan seluruh komposisi menjadi seimbang, siap menjadi inti parfum.
di atelier parfum. Para parfumer, sering disebut hidung emas, memulai proses penciptaan aroma. Rak kaca penuh berisi minyak esensial dari seluruh dunia. Lavender Prancis, mawar Bulgaria, melati India, kayu cendana Australia. Setiap parfum dibangun berdasarkan piramida aroma. Top notes, aroma pembuka yang cepat menguap, seperti jeruk atau mint. Hard notes, inti karakter parfum, biasanya floral atau spicy. Base notes, aroma dasar yang tahan lama, seperti amber, musk, atau kayu. Satu formula membutuhkan perhitungan presisi. Satu tetes saja yang tidak seimbang bisa menghancurkan harmoni. Seorang perfumer berlatih 5 hingga 10 tahun sebelum mampu mencipta secara mandiri. Setelah pencampuran, parfum memasuki tahap maserasi di tangki baja besar. Suhu rendah menyempurnakan aroma, sementara filtrasi membuatnya jernih. Produksi botol parfum dimulai dari peleburan pasir kuarsa, soda es, dan batu kapur pada suhu lebih dari 1500 derajat Celcius. Bahan cair ini dicetak menjadi botol menggunakan udara bertekanan. Botol kemudian melewati terowongan pendingin perlahan agar tidak retak. Setelah itu, diperiksa dengan kamera optik untuk memastikan tidak ada cacat. Botol yang lolos dibersihkan, dipoles, dan dipersiapkan untuk pengisian. Di ruang pengisian, botol bergerak di atas jalur otomatis. Nozzle presisi mengisi setiap botol dengan takaran yang tepat. Lengan mekanik menutup tutupnya dengan torsi yang sudah dikalibrasi. Label ditempel dengan sangat teliti. Pada rumah parfum mewah, pekerjaan ini masih dilakukan manual. Setiap botol kemudian dimasukkan ke dalam kotak buatan tangan berlapis bludu. Hari ini, parfum adalah ekspresi diri. Dari kantor modern di New York hingga pertemuan elegan di Paris, dari seniman hingga pengusaha, semua memakai parfum sebagai tanda identitas. Wewangian adalah benang tak terlihat yang menghubungkan manusia dengan memori, waktu, dan jati diri.